Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dalam kuliah Manajemen Teknologi Produksi Udang, di mana pada pertemuan kali ini kita akan membahas satu pokok bahasan pengapuran atau liming dalam budidaya udang. Pada pokok bahasan ini terdiri dari dua sub pokok bahasan. Yang pertama, pengapuran dalam budidaya udang, dan yang kedua, memahami pH air tambak udang. Dalam pembahasan ini ada 3 materi yang akan kita bahas. Yang pertama, jenis kapur. Yang kedua, tujuan pengapuran. Dan yang ketiga, tentang alkalinitas. Ya, karena nanti alkalinitas itu ada hubungan erat dengan pengapuran. Kita mulai aja dengan materi yang pertama, yaitu jenis kapur. Ya. Jadi, ada beberapa jenis kapur yang barangkali sudah diketahui oleh petambak. Yang pertama, kapur pertanian atau sering disebut dengan kaptan. Rumus kimianya CaCO3. Reaksi dia bagaimana? Kita lihat di sini reaksinya. Jadi ketika kapur ini kita tebar di tambak, maka akan bereaksi dengan air H2O dan juga karbon dioksida. Jadi CO2 ini penting dalam proses reaksi kapur dalam air. Nah, nanti akan terbentuk Ca2 positif, ini sebagai hardness, ya. Kemudian juga 2HCO3 negatif 1. Ini merupakan bikarbonat sebagai penyusun utama alkalinitas. Kemudian yang kedua itu dolomit, ya. CaMgCO3 2 kali. Ya. Bagaimana reaksi di dalam air? Ya, jadi ketika kita tebar dalam air, maka dolomit akan bereaksi dengan H2O tentunya, kemudian juga membutuhkan CO2. Ya, reaksinya CaMgCO3 2 kali plus 2H2O plus 2 CO2 akan menghasilkan Ca2 positif plus Mg2 positif dan 4HCO3 negatif 1. Ya. Ca2 positif ini maupun Mg2 positif merupakan komponen membentuk hardness. Ya. Ca juga berpengaruh dalam proses molting pada udang. Kemudian Mg ini biasanya mempengaruhi pertumbuhan fitoplankton, ya, dalam pembentukan klorofil. Kemudian bikarbonat HCO3 negatif 1 ini merupakan penyusun utama dari alkalinitas. Ya, jadi ini cukup banyak, 4 unit yang dihasilkan. Jadi biasanya kalau dolomit ini memang diaplikasikan pada waktu proses budidaya untuk meningkatkan alkalinitas tujuan utamanya. Berikutnya adalah quicklime atau kapur api atau rumus kimia CaO. Ya, CaO. Nah, ini kapur ini bersifat panas, ya, kemudian dapat meningkatkan pH secara drastis. Ya. Jadi hati-hati untuk penggunaan CaO ini. Biasanya CaO ini digunakan untuk desinfektan, ya, untuk membunuh patogen-patogen yang ada di tambak ketika proses sebelum masuk air. Ya. Tidak dianjurkan untuk digunakan pada saat proses budidaya berlangsung, ya. Tadi karena pH-nya bisa naik secara drastis, dan juga tentunya karena ini bereaksi dengan air itu akan menghasilkan panas, ini juga berbahaya bagi petambak. Kapur ini dibuat dengan membakar batuan kapur, ya, CaCO3, ya, membakar, ya, dengan suhu tinggi. Kita di sini nanti akan menghasilkan CaO dan CO2. CO2 ini akan dilepaskan ke udara. Ya. Kemudian berikutnya kapur hidrat, hidrat lem atau CaOH 2 kali. Ini juga sering digunakan ketika persiapan tambak, ya.
Pembuatan CaO 2 kali dilakukan dengan membakar batuan kapur CaCO3 hampir sama tadi dengan CaO. Dan setelah itu, nah ini bedanya, ditambah dengan air ke dalamnya, ya, dalam apa namanya CaCO3 tadi. Setelah menjadi CaO, kemudian ditambah dengan air, sehingga akan muncul CaO 2 kali, ya. Ini reaksinya CaCO3 dipanaskan, suhunya 800 sampai 900 derajat Celcius akan menghasilkan CaO dan CO2. Nah, dari CaO ini, ketika kita tambah air, nanti akan keluar panas, menghasilkan CaOH 2 kali. Ya, CaOH 2 kali. Ini kapur hidrat, ya, CaOH 2 kali. Reaksi dalam air bagaimana? Kita lihat di sini, di reaksinya juga akan bereaksi dengan CO2, ya. Jadi CO2 ini penting dalam reaksi kapur, pengapuran, untuk menghasilkan bikarbonat di sini. Ya, jadi reaksi ini selain bikarbonat, dia juga akan menghasilkan Ca2+1 sebagai penyusun hardness. Ya, penyusun hardness. Kemudian yang kedua, tujuan pengapuran. Apa tujuan pengapuran? Ya, jadi banyak sekali kita melakukan pengapuran ini dengan tujuan yang bermacam-macam. Ya, kita lihat di sini tujuannya apa saja. Yang pertama, meningkatkan pH air dan tanah. Ya, meningkatkan pH air dan tanah. Kita lihat di sini CaCO3 misalnya, dia akan mengikat H+, ya, akan mengikat H+ sehingga pH-nya akan naik, menghasilkan Ca2+1 plus CO2 plus H2O. Nah, ini biasanya kalau untuk meningkat pH ini kan biasanya dilakukan untuk tanah, ya, ketika persiapan tanah-tanah yang pH-nya di bawah 7, ya, itu biasanya dilakukan pengapuran untuk meningkatkan pH supaya netral, ya, di angka 7. Ini bisa menggunakan CaCO3, bisa juga menggunakan CaO 2 kali, dan yang paling cepat itu sebenarnya CaO, ya, tapi ini cukup riskan karena tadi panas tadi. Yang kedua, meningkatkan alkalinitas dan hardness, ya. Jadi mungkin di sini perbedaan secara umum untuk alkalinitas adalah alkalinitas itu dia merujuk pada anionnya, kemudian kalau hardness itu kation, ya, kationnya. Kita di sini, ya, contohnya yang paling banyak digunakan untuk meningkatkan alkalinitas adalah dolomit, ya, CaMg CO3 2 kali, karena dalam aplikasi dolomit ini banyak menghasilkan alkalinitas, dalam hal ini adalah 4HCO3 bikarbonat. Ya, seperti tadi reaksinya ketika kita masukkan ke dalam air, ya, dia akan bereaksi dengan CO2 yang ada dan juga H2O. Nah, yang jadi pertanyaan, CO2 dari mana kalau di air itu? Ya, CO2 itu bisa berasal dari respirasi mikroorganisme, bakteri, kemudian respirasi dari ikan atau udang, dan lain-lainnya. Ini akan menghasilkan CO2. Kemudian bereaksi dengan H2O menghasilkan Mg2+ dan Ca2+. Ini adalah komponen dari hardness. Sementara 4HCO3 ini adalah penyusun utama dari alkalinitas. Nah, itu. Jadi, biasanya dolomit yang kita pakai untuk meningkatkan alkalinitas yang lebih cepat, ya, lebih cepat prosesnya. Nah, selain kapur, ya, atau dolomit untuk meningkatkan hardness ini ada juga bahan kimia lainnya, yaitu sodium bikarbonat, ya, NaHCO3, sodium bikarbonat. Tapi ini mungkin harganya agak mahal, ya. Cuman di reaksi di sini untuk sodium bikarbonat dia tidak membutuhkan CO2. Ya. Kita lihat di sini reaksinya. NaCO3 plus H2O, jadi tanpa CO2, akan menghasilkan Na+1 plus OH plus HCO3 negatif 1. Ya. Itu. Ini reaksinya. Jadi ada sodium bikarbonat yang bisa dipakai untuk meningkatkan alkalinitas. Tapi ini jarang, ya, jarang diaplikasikan. Nah, kita biasanya yang paling sering adalah menggunakan kapur.
Kemudian yang ketiga itu akan sebagai pengikat fosfor ya dalam bentuk fosfat yang terlarut dalam air. Membentuk endapan CH3PO4 2 kali. Ini fungsi yang ketiga. Yang keempat apa? Ya mengikat CO2. Ya CO2 tadi sudah hasilnya sudah jelas tadi. Ketika kita aplikasikan dolomit yang akan terikat CO2. Ini ketika kapan kita perlu mengikat CO2? Ya tentunya ketika berlebihan CO2 dalam air ya. Contohnya ketika terjadi die-off fitoplankton ya. Die-off fitoplankton mati massal ya. Apalagi kalau malam hari ini tentunya CO2-nya akan tinggi ya. CO2 akan tinggi kalau nggak diikat dengan kalau tidak diikat CO2-nya maka akan menyebabkan udang itu akan tidak nyaman dan naik ke atas ya, konvoi ya. Satu sisi oksigennya turun, sisi lain CO2-nya akan naik ketika terjadi fitoplankton yang mati massal atau die-off. Nah, ini pentingnya kita aplikasi dolomit ketika terjadi hal itu. Ya, sering kan kita jumpai kan malam-malam udang ngambang gitu ya, naik ke atas, oksigennya diukur rendah ya. Kemudian apa yang kita lakukan ya? Pertama kali kita aplikasikan kapur ya, bisa dengan dolomit yang lebih aman ya. Dolomit itu aman kenapa? Karena dolomit aplikasinya itu tidak menyebabkan pH naik. Tapi kalau kita aplikasi selain dolomit, kadang tadi kalau misalnya CaOH 2 kali atau CaCO3 itu ada kemungkinan pH-nya akan naik. Jadi ini mengikat CO2 ya. Pentingnya itu ketika terjadi CO2 yang tinggi di dalam air. Kemudian fungsi lain juga ada ya. Apa misalnya sebagai desinfektan ya. Jadi ketika tambak mengalami serangan penyakit sebelumnya, apakah fibronya tinggi ya atau karena ada virus gitu ya, bisa didesinfektan dengan kapur ya. Contohnya adalah menggunakan CaO ya. Beberapa waktu yang lalu kita lihat ada aplikasi CaO ya. CaO digunakan untuk tadi ya pencucian tambak ya sebagai desinfektan. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ini salah satunya adalah untuk meningkatkan pH dari pH yang ada di tambak. pH-nya kita naikkan, nanti harapannya Vibrio akan mati. Atau juga melalui reaksi panasnya itu juga akan bisa mematikan. Kemudian mempercepat dekomposisi bahan organik. Ya, jadi kapur yang kita tebar ke tambak itu kan tadi menghasilkan bikarbonat. Bikarbonat ini dibutuhkan oleh bakteri heterotrof ya untuk menguraikan bahan organik. Ya, nanti mungkin pembahasan akan dijelaskan bagaimana peranan bikarbonat ya dalam mengurai bahan organik oleh bakteri heterotrof. Ya. Kemudian yang berikutnya meningkatkan ketersediaan kalsium untuk molting udang ya, tentunya Ca contohnya ya itu diperlukan oleh udang untuk molting. Nah, masing-masing kapur mempunyai kemampuan dalam menetralisir tingkat keasaman yang berbeda atau sering disebut dengan neutralizing value NV. Ini berbeda baik kapur CaCO3, kemudian dolomit, CaO 2 kali dan CaO ini memiliki nilai yang berbeda-beda. Ya, berbeda. Nanti kita lihat. Nah, sebagai standar itu menggunakan CaCO3 ya. Kapur pertanian CaCO3 itu menjadi standar karena NV-nya itu 100 ya, NV-nya 100 ya sebagai standar untuk jenis kapur yang lainnya ya. Kita lihat di sini misalnya nih ya, kita lihat Kaptan misalnya. Kaptan rumus kimia CaCO3 tadi dia memiliki NV-nya neutralizing value-nya 85 sampai 100 ya. Kita ambil 100 ini, nilainya 100. Jadi Kaptan atau CaCO3 ya. Jadi kalau
di petani petambak itu bisa bilang kaptan ya untuk menjelaskan, untuk menggambarkan kapur CaCO3 ini atau pertanian. Nilainya 100% NP-nya. Berikutnya yang kedua dolomit. Ya, dolomit CaMg CO3 2 kali. Ini memiliki NP 95 sampai 109. Ya, 95 sampai 109 bersama. Kemudian yang ketiga hidrat lem, ya hidrat lem CaOH 2 ini memiliki nilai 136%, 136% ya lebih tinggi. Jadi kalau kita ingin meningkatkan pH tanah tambak, nah ini bagusnya pakai hidrat lem, Ya. Ini nilainya 136%. Kemudian yang keempat itu adalah quicklime, kapur api, CaO. Ini sangat tinggi nilainya, 179. Jadi kemampuan dalam meningkatkan pH-nya sangat tinggi sekali. Ya. Jadi dari sini bisa dijelaskan, digambarkan jenis kapur apa yang bisa kita gunakan untuk persiapan tambak. Itu kalau dari nilai NP-nya ini yang bagus kan yang CaOH 2 kali dan CaO. Ya. Tapi biasanya orang cenderung menggunakan yang CaOH 2 kali. Itu nilai NP-nya. Ya. Kemudian pengapuran dasar tambak. Nah, pengapuran dasar tambak ini yang bisa kita lakukan untuk tambak-tambak semi plastik atau tambak tanah. Ya, kalau tambaknya dari plastik, lining full plastik itu nggak perlu di kapur dasar tambaknya. Ya. Fungsinya apa? Ya, menaikkan atau meningkatkan pH tanah. Ini terutama untuk tambak-tambak yang pH-nya rendah. Ya, tambak pH-nya 6 itu misalnya, atau 6,5 ya, kita naikkan menjadi 7, ya kita netralkan dengan menggunakan kapur. Ya. Kemudian meningkatkan alkalinitas. Ya, gas tanahnya kita tingkatkan ya, dengan kapur. Jadi sudah dijelaskan di awal ya reaksinya seperti apa, sehingga menghasilkan komponen alkalinitas. Kemudian berikutnya adalah membasmi patogen dan predator. Ya, membasmi patogen dan predator tadi sudah dijelaskan melalui mekanisme penaikan pH ya. pH. Jadi pH-nya naik, patogennya juga akan naik, mati. Jenisnya apa? Jenisnya tadi memang sudah dijelaskan ya, CaOH 2 kali, CaCO3 dan CaO. Ya. Cuman tadi yang CaO ini kan jarang digunakan kecuali memang beberapa khusus ya tadi untuk patogen tadi. Kemudian dosisnya berapa ya? Dosis pengapuran itu berapa sih? Ya, jadi memang banyak sumber atau referensinya, tapi ini saya ambilkan salah satunya dari Boyd ya. Tergantung pH dan alkalinitas ya. Jadi kalau kita mau betul-betul menghitung ya berapa kebutuhan yang tepat, itu dihitung alkalinitas pH dan alkalinitas tanahnya berapa. Ya. Ini kita lihat di sini ya. Misalnya alkalinitas 5, kemudian pH-nya 5, ini dengan menggunakan CaCO3 yang sebagai standar tadi, itu dibutuhkan 3.000 kg per hektar, ya 3 ton per hektar. Kemudian kalau alkalinitasnya 5 sampai 10, pH-nya 5,0 sampai 5,4 menggunakan CaCO3 sebanyak 2.500 kg. Ketika pH di bawah 5, ketika pH 20 sampai 30, kemudian pH tanah di bawah 6,0 sampai 6,4 itu membutuhkan kapur 1.500 kg per hektar. Ya. Alkalinitas 30 sampai 50, pH tanahnya 6,5 sampai 7,0 itu membutuhkan CaCO3 1 ton ya, 1 ton. Ini dengan catatan menggunakan CaCO3. Bagaimana kalau kita menggunakan CaOH 2 kali misalnya ya, ini bisa kita
kita konversikan. Misalnya di sini ya, yang ini misalnya kita lihat yang 1000 CaCO3 per hektar ini ya, 1000 kg CaCO3 per hektar ini, kita lihat di sini ya. Nah, misalnya, nah kita lihat di sini. CaO 2 kali ini yang kita pakai, maka dia harus 1000 kali 100 per 136. Ya, sama dengan 735 kg. Ini dari 136 adalah nilai NP dari CaOH 2 kali. 100 ini dari NP dari CaCO3. Sehingga kita bisa cari secara simpel aja ya penggunaannya. CaOH 2 kali cukup dengan 735 kg per hektar. Kalau kolam kita 1000 meter persegi ya cukup dengan 73,5 kg atau sekitar 70 kg gitu ya, 70 sampai 75 kg. Ya, ini secara umum untuk dosis pengapuran tanah. Yang ketiga adalah alkalinitas. Ya. Alkalinitas ini sangat erat hubungannya dengan pengapuran karena salah satu dari hasil pengapuran adalah ion pembentuk alkalinitas yaitu bikarbonat atau HCO3 negatif 1. Ya, nanti akan kita bahas sedikit tentang alkalinitas. Komponen maksudnya. Nah, jadi alkalinitas ini ya berupa anion-anion yang menyusun alkalinitas. Itu ada beberapa di sini kita lihat. Yang pertama adalah bikarbonat, ini paling banyak, itu sekitar 89%. Ya. Kemudian yang kedua karbonat, itu 6,7%. Yang ketiga borat, 2,9%. Yang keempat silikat, 0,2%. Kemudian yang kelima hidroksida atau OH negatif 1 itu 0,1%. Dan yang terakhir fosfat itu 0,1%. Nah, inilah komponen utama penyusun dari alkalinitas. Jadi bikarbonat bisa dikatakan dialah yang paling banyak, itu sekitar hampir 90% ya, penyusun dari alkalinitas. Kemudian manfaatnya apa alkalinitas? Jadi banyak sekali manfaatnya, nanti kita lihat satu persatu. Kira-kira apa manfaatnya alkalinitas terutama dalam budidaya udang. Yang pertama membantu penguraian bahan organik oleh bakteri heterotrof. Ya, tadi sudah disinggung sedikit. Ya, jadi reaksinya seperti ini. Ya, bakteri heterotrof itu akan menguraikan bahan organik. Ya, contohnya di sini C6-12O6. Dia membutuhkan bikarbonat untuk melangsungkan proses penguraiannya ini. Ya, nah, jadi penguraian ini nanti akan terbentuk biomasa dari bakteri di sini. C5H7O2N ini adalah formula dari bakteri. Nah, ini. Jadi membutuhkan HCO3 negatif 1. Ini salah satu kenapa kita harus pengapuran ya ini untuk mengaktifkan bakteri ya. Berikutnya membantu nitrifikasi. Ya, nitrifikasi kita lihat juga reaksinya di sini. Ya, jadi agak beda tadi kalau bakteri heterotrof, contoh heterotrof itu Bacillus ya, yang paling terkenal itu kan. Nah di sini nitrifikasi dia tidak membutuhkan karbon organik, tapi di sini membutuhkan bahan C-nya anorganik dalam bentuk bikarbonat di sini. Dia membutuhkan bikarbonat untuk menguraikan amonia, ya amonia. Nanti juga menghasilkan juga bakteri juga ya, bakteri dari bakteri nitrifikasi. Ya, contoh bakteri nitrifikasi itu misalnya Nitrosomonas atau Nitrobakter yang paling terkenal itu ya. Jadi alkalinitas itu berpengaruh terhadap penyusunan biomasa pada bakteri baik heterotrof maupun bakteri nitrifikasi atau bakteri autotrof. Kemudian berikutnya yang ketiga membantu biosintesa tumbuhan air. Ya, membantu biosintesa tumbuhan air.
Kita lihat di sini. Jadi pada proses pembentukan biomasa fitoplankton, ya, contohnya, ini juga membutuhkan bikarbonat di sini, ya, bikarbonat di sini, ya. NH4 ini sebagai sumber N, CO2 itu sebagai sumber C anorganik, ya, kemudian HPO4 2 negatif ini sebagai sumber P fosfor, ya, fosfor. Nanti dia akan membentuk apa namanya biomasa fitoplankton tumbuhan air, ya, tumbuhan air fitoplankton sebagai contoh ini. Nah, jadi perlu kita adanya bikarbonat sehingga ketika dalam persiapan air kita waktu mau tebar itu sebelum tebar kan persiapannya dulu untuk menumbuhkan fitoplankton. Kita juga perlu aplikasi kapur, ya, dolomit misalnya untuk mensuplai keberadaan HCO3 ini. Berikutnya fungsi dari apa namanya yang bikarbonat atau alkalinitas ini adalah sebagai penyangga keasaman air, penyangga pH air, ya, supaya tidak ada fluktuasi yang apa namanya terlalu tajam antara pH pagi dan siang, itu jangan sampai ada fluktuasi yang tajam. Jadi perlu ada penyangganya, ya. Kita lihat di sini reaksinya. Jadi HCO3 di sini, ya. HCO3 ini sebenarnya merupakan cadangan CO2 bagi fitoplankton. Ya. Jadi ketika siang hari fitoplankton melakukan proses fotosintesis dengan frekuensi yang tinggi, maka CO2 ini nanti kemungkinan akan habis digunakan. Sehingga cadangannya adalah HCO3. HCO3 nanti akan berubah menjadi CO2 dan akan digunakan oleh fitoplankton lagi. Sehingga nanti dengan kondisi ini CO2 keberadaannya akan terjaga di perairan. Ya. Akibatnya apa? pH-nya itu tidak akan naiknya itu tidak terlalu tinggi kenaikannya. Nah, karena ini sangat berbahaya juga ya untuk pH ini. Nah, ketika pH-nya air tinggi, maka proporsi amonia toksik NH3 itu akan semakin besar, ya, semakin tinggi pH, semakin tinggi amonia yang bersifat toksik atau NH3. Jadi total amonia nitrogen ada dua. Yang pertama itu NH3, yang kedua NH4 positif 1. Kalau dalam bentuk NH4 positif 1 seperti di atas ini bisa digunakan oleh fitoplankton maupun bakteri. Tapi dalam bentuk NH3 itu sifatnya toksik. Ya, ketika pH-nya naik, NH3-nya akan semakin banyak. Jadi penting kita menjaga supaya pH itu tidak terlalu tinggi dalam air tambak itu. Ya, jadi untuk mengurangi fluktuasi pH air tambak. Ini sebagai contoh ada fluktuasi pH air ketika alkalintasnya tinggi dan rendah. Ada perbedaan di sini. Ya. Jadi ketika ini yang putus-putus alkalintasnya tinggi, ini relatif konstan, artinya kenaikannya tidak terlalu tinggi. Tapi ketika alkalinitasnya rendah, ya rendah yang ini garis ini menunjukkan ada fluktuasi yang tajam. Kita lihat di sini misalnya ini contoh, mungkin pagi sekitar 6, nah siangnya itu bisa mencapai 9, sekian bahkan sampai 10. Nah kalau sudah sampai 10 ya amonia yang total amonia nitrogen yang ada dalam tanah itu yang mayoritasnya berupa NH3 sehingga ini bisa menyebabkan udang itu mati, ya, keracunan. Ya, mungkin kejadiannya sesaat, tetapi sudah bisa menyebabkan udang itu mati. Ya, mungkin kita pernah menjumpai di tambak kita, tiba-tiba udang itu mati tanpa sebab. Bisa jadi karena masalah ini. Ya, masalah ini planktonnya terpekat, pH-nya tinggi pada waktu siang hari, ya, rendah pada waktu pagi hari. Ya, ini fluktuasi yang ini, terutama ketika pH-nya tinggi, ini yang puncaknya ini menyebabkan keracunan bagi udang. Ini memang perlu kita memberikan perhatian yang khusus, ya, terhadap pH ini karena pengaruhnya sangat signifikan sekali dalam budidaya udang. Pertanyaan yang pertama, faktor apa saja yang mempengaruhi pH air? Kita lihat penjelasannya. Yang pertama, karbon dioksida atau CO2. Ini
faktor yang sangat menentukan pH air tambah. Ya. Dan CO2 ini merupakan reaktor penting pada fotosintesis tumbuhan hijau, ya, termasuk fitoplankton ditambah. Ya, kalau kita lihat reaksinya di sini, 6 CO2 plus 6 H2O, jadi C6H12O6 plus 6O2. Jadi di sini dalam proses fotosintesis membutuhkan karbon dioksida. Ya. Kemudian juga CO2 ini merupakan produk terbesar dari respirasi makhluk hidup. Ya, kalau ditambah berarti udang, kemudian juga bakteri atau juga zooplankton di situ, di mana reaksi respirasi ini akan menghasilkan CO2. Ya, di sini C6H12O6 bahan organik plus 6O2 akan menjadi 6 CO2 plus 6 H2O. Jadi kalau tadi di fotosintesis membutuhkan karbon dioksida, dalam proses respirasi menghasilkan karbon dioksida. Menyebabkan reaksi asam air yang menghasilkan ion hidrogen dan bikarbonat. Ya, ketika CO2 di air, maka kan terjadi reaksi seperti ini. CO2 plus H2O ya, menjadi H2CO3. Asam karbonatnya. Namun demikian H2CO3 ini dalam air dia akan langsung berubah dalam bentuk bikarbonat dan H+. Ya, bikarbonat dan H+ di sini. Nah, dari sini terlihat bahwasanya reaksi CO2 plus H2 ini akan melepaskan H positif 1 sehingga akan menurunkan tingkat keasaman air ya dan menghasilkan bikarbonat. Nah, dalam hal ini H2CO3 ini di dalam air itu jumlahnya hanya sedikit karena dia langsung berubah menjadi H+ dan HCO3. Pada malam hari respirasi terus berlangsung sedangkan fotosintesis berhenti sehingga konsentrasi CO2 itu akan naik. Akibatnya apa? Akibatnya pH pagi akan turun dan naik pada waktu siang hari nanti ketika terjadi proses fotosintesis lagi. CO2 yang terdistribusi ke dalam air sangat sedikit karena konsentrasi di atmosfer sangat kecil. Namun demikian kandungan CO2 dalam air cukup tinggi. Ini beberapa fakta tentang CO2. Yang kedua itu adalah bikarbonat dan alkalinitas. Ya. Bikarbonat dan alkalinitas ini yang keberadaan di air menentukan tingkat keasaman atau pH air. Jadi bikarbonat ini merupakan sumber utama dari alkalinitas di perairan selain OH negatif 1 dan CO3 negatif 2. Bikarbonat ini kira-kira dia menyusun alkalinitas sebesar 90%, ya, hampir 90%. Jadi cukup dominan di sini. Air dengan alkalinitas yang tinggi mempunyai fluktuasi pH yang lebih kecil ya hariannya. Pagi dan siang itu fluktuasinya kecil sehingga dikatakan alkalinitas ini sebagai buffer ya untuk menyangga perubahan pH. Itu yang kedua. Yang ketiga yang menentukan pH air, faktor-faktor yang menentukan pH air adalah fitoplankton. Nah, fitoplankton. Ya, jadi dia memanfaatkan CO2 untuk fotosintesis. Nah, penggunaan CO2 pada proses ini menurunkan konsentrasi bikarbonat dan menaikkan konsentrasi karbonat. Sehingga nanti akan timbul endapan CaCO3 dengan catatan di dalam air tersebut, dalam air tambak itu memiliki kalsium yang cukup. Ya. Jadi di sini HCO3 tadi dikatakan sebagai buffer karena CO3 ini nanti akan mensuplai CO2 ketika CO2 di air itu kehabisan karena digunakan oleh
fitoplankton untuk fotosintesis. Kita lihat di sini reaksinya. Jadi CO3 ya, ketika CO2 di perairan habis karena digunakan oleh fitoplankton untuk fotosintesis, maka dia akan berubah menjadi CO2, ya, CO2 plus CO3 negatif 2 dan H2O. CO2 ini dalam air, ini bisa juga dihasilkan dari proses respirasi. Ya. Dari respirasi udang ataupun bakteri, nanti akan digunakan oleh fitoplankton untuk biosintesis, untuk fotosintesis. Ya, untuk fotosintesis. Sementara CO3 negatif 2 ini di dalam air, nanti kalau di dalam air itu banyak kandungan kalsiumnya, kalsium cukup, maka dia akan muncul endapan CaCO3. CaCO3. Tapi nanti kalau Ca-nya kurang, ya, CO3 ini justru akan meningkatkan pH karena nanti akan bereaksi dengan air menghasilkan OH negatif 1. Konsentrasi CO2 yang tinggi akan menyebabkan CaCO3 larut dan membentuk HCO3. Ya, jadi kalau di dalam air itu konsentrasi CO2-nya tinggi, karbon dioksida tinggi, maka CaCO3 yang ada itu akan larut membentuk bikarbonat. Ya, bikarbonat. Dan inilah yang menyebabkan sebagai landasan dalam kita treatment kapur itu penggunaan kapur itu harus dibarengi dengan ketersediaan gas CO2 dalam air. Karena reaksinya nanti itu membutuhkan CO2. Nah, pertanyaan kedua, kenapa pada awal siklus budidaya pH air tambak cenderung tinggi? Nah, kenapa pada siklus budidaya awal siklus pH air tambak cenderung tinggi? Ya, biasanya lebih dari 8 ya airnya. Meskipun belum ada aktivitas apa-apa, artinya kita belum pakan belum masuk, ya, lainnya belum masuk, tapi pH cenderung tinggi. Kenapa bisa terjadi? Ya. Yang pertama, kandungan bahan organik rendah. Ya. Tambah-tambah awal siklus, ya, itu biasanya kan bahan organik rendah. Sehingga bakteri trofotrof itu pertumbuhan juga terhambat, ya. Terhambat sehingga produksi CO2 juga sedikit. Ya. Karena CO2 sedikit, maka tadi pembahasan sebelumnya pH-nya akan tinggi nanti. Nah, kondisi dibarengi dengan pemberian pupuk pada awal siklus yang merangsang pertumbuhan fitoplankton. Karena fitoplankton nanti dalam proses fotosintesisnya akan membutuhkan CO2. Ya, akibatnya pH-nya akan naik atau pH-nya akan tinggi. Nah, dua kondisi inilah yang menyebabkan ketika awal budidaya, ya, sebelum kita tebar, itu pH-nya sudah tinggi. Namun demikian, pada kondisi ini, meskipun pH-nya tinggi, tetapi karena amoniak juga masih rendah, ini sebenarnya tidak begitu berbahaya bagi udang yang kita pelihara. Yang ketiga, apa pengaruhnya pH tinggi terhadap udang yang dibudidayakan? Ya. Kita lihat di sini sebenarnya akibatnya mungkin tidak secara langsung ya, tapi ada perantaranya. Kita lihat di sini, secara alamiah pH perairan itu jarang melebihi 8,5. Jadi perairan biasa sebenarnya perairan itu pH-nya itu ya maksimal itu 8,5. Ya. Misalnya di laut, di sungai, ya, di rawa itu 8,5 maksimal. Ya. Namun demikian pada kolam budidaya di sana ada input pakan, ya, input N, ya, input P, ya. Ini akan menyebabkan pH bisa mencapai 9 bahkan lebih, ya. Kenapa bisa seperti itu ya? Karena aktivitas dari fitoplankton, ya, dalam melakukan fotosintesis. Dengan banyaknya bahan organik, dengan tingginya nitrogen dalam air, dengan tingginya fosfor dalam air, maka fitoplankton akan tumbuh,
ya, akan blooming ya, sehingga karbon dioksida yang ada itu akan dihabiskan oleh fitoplankton untuk fotosintesis. Akhirnya pH-nya akan tinggi, ya, bisa melampaui 9, bahkan bisa 10. Gitu ya. Nah, kondisi ini ya akan menyebabkan daya racun atau toksisitas gas-gas itu meningkat, termasuk adalah NH3 atau amonia. Ya, NH3-nya akan meningkat konsentrasinya. Ya, seperti kita ketahui bahwasanya amonia dalam air itu ada dalam dua bentuk. Yang pertama dalam amonium, ya, NH4 positif 1, dan ini tidak toksik. Ini digunakan oleh fitoplankton maupun bakteri. Namun yang kedua dalam bentuk NH3, ini yang bersifat toksik amonia. Nah, tentu saja ini dengan tingginya amonia, ya, dengan amonia yang tinggi, kemudian pH-nya tinggi, maka akibatnya ikan ini bisa mengalami kematian. Bisa mengalami kematian. Ya, barangkali kita sering menemui tambak-tambak kita ada kematian, tapi penyebabnya kita tidak tahu pasti. Ya, penyakit tidak, tapi tiba ada kematian di dasar kolam. Barangkali ini bisa terjadi karena pH-nya tinggi disertai dengan amonia yang tinggi, sehingga NH3-nya akan meningkat. Ya, NH3 akan meningkat. Kita lihat di sini reaksi kesetimbangan amonia ya. Jadi dalam hal ini tan ya, NH4 maupun NH3 ini reaksinya seperti ini. NH4 positif 1 plus OH negatif 1 ya, akan kesetimbangan ya, dia dalam bentuk NH3 dan H2O. Kapan dia ke NH4, kapan ke NH3? Nah, ini dipengaruhi dua faktor ya. Yang pertama adalah suhu, yang kedua pH. Semakin tinggi suhu dan pH, maka kandungan amonia NH3 ini akan semakin meningkat. Ya, akan semakin meningkat. Nah, sekarang kita soroti yang pH dulu ya. pH dulu, kalau pH-nya meningkat, posisi NH3-nya seperti apa? Pada pH tinggi, reaksi akan bergeser ke kanan ya tadi ya. Pada pH tinggi nanti akan bergeser ke kanan ya. Ya, kita contoh misalnya, kita ambil contoh pada suhu 28 derajat Celcius. Ya. Pada suhu 28 derajat Celcius itu pada pH 7 persentase NH3-nya itu 0,7%. Ini sangat sedikit sekali ya. Jadi persentase NH3 dari tan yang ada di situ itu 0,7%. Kemudian pada pH 8 ya, pH 8 ini persentase NH3-nya akan naik ya. Jadi 6,55% ya, 8. Kita mulai warning ya, agak tinggi, 6,55% NH3-nya. Ini persentase dari apa? Persentase dari total amonia nitrogen tannya. Jadi gabungan antara NH4 dan NH3 itulah total amonia nitrogen tan tadi. Nah, kita lihat yang ke-9 bagaimana pH 9. Ya, pH 9 persentase NH3-nya 41,23%, hampir 50% ini. Ya, hampir 50%. Jadi pada pH 9 persentase NH3-nya 41,23%. Nah, kalau sudah sampai pH 9, nah ini tadi ketika tannya tinggi sangat berbahaya sekali. Amonia toksiknya akan sangat tinggi. Ya. Apalagi kalau pH-nya 10, ya, persentase amonia yang tidak terionisasi atau dikatakan sebagai NH3 ini 87,52%. Nah, ini biasanya sudah kayak kematian kalau pakannya tinggi, input pakannya tinggi, nitrogen proteinnya sudah tinggi inputnya, maka amonia yang muncul di situ juga tinggi, sehingga kalau sudah pH-nya 10 biasanya banyak kematian. Nah, ini kadang yang tidak kita sadari. Ya, kematian ditambah tanpa gejala ya. Artinya muncul dalam waktu seketika gitu ya. Seketika, nanti kalau pH-nya sudah turun lagi, amonia juga akan turun lagi.
Sekarang yang keempat, bagaimana kita cara mengatasi pH yang tinggi itu. Ya. Apa treatment yang bisa kita lakukan yang tentunya yang aman bagi udang yang kita pelihara. Sebelumnya kita lihat dulu penyebab pH tinggi itu apa ditambah. Ya. Yang pertama, tambak baru atau awal siklus yang sudah kita bahas tadi. Ya. Tambak baru atau awal siklus. Karena nanti dengan kita lihat penyebab pH tinggi, baru kita bisa lakukan treatmentnya seperti apa. Ya, jadi ini miskin bahan organik sehingga produksi CO2-nya rendah. Jadi lagi-lagi CO2 ini merupakan penyebab utama atau komponen utama dalam menentukan tingkat keasaman air tambak. Yang kedua, intensitas fotosintesis yang tinggi. Ya, ini tentunya disebabkan oleh kepadatan fitoplankton yang tinggi. Ya, kalau kita cerahannya sudah sangat tinggi ya kecerahannya. Air itu mungkin di bawah 30 cm. Ini sudah berbahaya karena fotosintesisnya tinggi, intensitasnya, sehingga CO2 juga akan banyak digunakan untuk proses fotosintesis ini. Akibatnya apa? pH-nya akan naik. Ya. Kemudian yang ketiga, alkalinitas tinggi dan kalsium rendah. Alkalinitas tinggi kita butuhkan, tetapi manakala alkalinitas tinggi tapi kalsiumnya rendah, juga ini bisa memicu pH ditambah juga akan tinggi. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya. Kita lihat di sini misalnya, ya, ketika pH mencapai 8,3, CO2 akan habis, ya, dan fitoplankton mulai mencari sumber karbon dari bikarbonat. Jadi saya katakan tadi, bikarbonat adalah cadangan untuk CO2 di dalam air. Sehingga kita CO2-nya habis, maka fitoplankton akan mengambil CO2 dari bikarbonat. Kita lihat di sini 2H CO3 ya, bikarbonat yang ada, ya, tentunya nanti dia akan digunakan fitoplankton dalam bentuk CO2, ya, CO2 ini untuk proses fotosintesis. Ya, dan menghasilkan CO3 negatif 2. Ini yang jadi masalah ketika kalsiumnya rendah, nanti akan menyebabkan pH-nya tinggi. Ya. Karbonat yang terbentuk pada reaksi ini karbonat, akan terhidrolisis dan meningkatkan konsentrasi hidroksida yang menyebabkan pH naik. Ya, kita lihat di sini. CO3 negatif 2 negatif plus H2O akan bereaksi membentuk HCO3 negatif 1 dan OH negatif 1. Nah, OH negatif 1 inilah ya yang akan menyebabkan pH-nya akan naik. Inilah kenapa kita harus menjaga keberadaan dari kalsium ya. Jadi kalsium ini merupakan salah satu penyusun dari hardness ya, hardness dalam tambak. Nah, apabila konsentrasi ion kalsium tinggi, ya, karbonat yang terbentuk akan bereaksi dengan kalsium yang membentuk endapan kalsium karbonat atau CaCO3. Itu ketika kalsiumnya tinggi ya. Ketika kalsium tinggi, ini akan terikat. Jadi tidak sampai dia bereaksi menghasilkan OH negatif 1. Jadi menghambat terbentuknya OH negatif 1. Nah, berikutnya apa yang kita bisa gunakan untuk mengontrol pH tinggi ini? Setelah kita tahu penyebabnya, baru kita lakukan treatment yang tepat untuk mengontrol pH tersebut. Yang pertama kapur-dolomit ya, dan kaptan atau kapur yang lain. Tapi biasanya digunakan kapur-dolomit dan juga kaptan ini. Ya. Jadi apa gunanya dolomit dan kaptan ini? Ya, dia terutama akan meningkatkan alkalinitas dan juga kemampuan buffer. Ya. Dan kaptan ini kandungan CA-nya juga cukup tinggi yaitu 40%. Sehingga bisa mensupport keberadaan kalsium dalam air
ya, dalam air. Nah, kalau dolomit ini tujuan utamanya memang sebagai penyuplai untuk bikarbonat. Ya. Samping itu juga memiliki kalsium juga untuk menyumbang ketersediaan kalsium di air. Yang pertama, kemudian yang kedua, untuk tambak-tambak yang awal siklus terutama, ini karena tadi pH tinggi, berarti kita harus menambah bahan organik di situ, ya, melalui pemupukan fermentasi, ya, fermentasi dedak misalnya, atau bahan organik yang lainnya, nanti akan menyebabkan bakteri heterotrof akan aktif di situ. Artinya dia akan melakukan pembelahan, pertumbuhan, sehingga nanti akan menghasilkan CO2. Ya, menghasilkan CO2. Nah, CO2 itulah yang digunakan untuk menurunkan pH di dalam air. Ya, menurunkan pH dalam air. Ini CO2. Kembali ke CO2. Treatment yang ketiga yang bisa kita gunakan untuk mengatasi atau mengontrol pH tinggi pada tambak adalah dengan partikel kesuspensi. Dan ditambah-tambah udang Faname dengan tebal yang tinggi, ya, itu biasanya akan terbentuk suspensi dari kotoran lumpur yang ada di tambak. Sehingga ini akan membantu dalam mengontrol pH tinggi pada tambak. Kenapa bisa seperti itu? Jadi partikel suspensi ini bisa menghambat penetrasi sinar matahari ke dalam badan air. Sehingga fotosintesis fitoplankton itu dapat diminimalisir sehingga CO2 yang ada di tambak tidak banyak digunakan untuk fotosintesis. Yang keempat, ya, yang lebih aman lagi adalah dengan ganti air, ya, water exchange. Dan ini biasanya digunakan atau dilakukan ketika tambak kita terjadi blooming plankton atau plankton dengan densitas yang tinggi. Warnanya dapat, dan kalau kita ukur dengan sensitis, itu kecerahannya di bawah 30 cm. Ya. Jadi plankton pekat ini di samping menyebabkan pH naik drastis pada siang hari, juga bisa menyebabkan oksigen terlarut pada malam hari itu akan mengalami penurunan yang tajam. Nah, itu yang berkaitan dengan treatment atau perlakuan untuk mengontrol pH tinggi pada tambak udang. Nah, ini akan saya tambahkan sedikit tentang fluktuasi pH, ya, fluktuasi pH air. Jadi seperti yang telah saya jelaskan di depan tadi, bahwasanya pengaruh alkalinitas itu sangat tinggi dalam mengontrol pH air tambak. Ya. Di sini kita lihat bahwasanya untuk alkalinitas yang tinggi, air dengan alkalinitas tinggi, ya, kita lihat nih yang garis-garis putus ini, maka pH pada waktu pagi dan siang itu perbedaannya tidak terlalu jauh. Ya, kalau di gambar ini digambarkan kalau pagi sekitar 7,3 barangkali atau 7,2, di siang hari mungkin hanya sekitar 8 sampai 8,2 sekitar itu. Sementara dengan alkalinitas yang rendah tambah dengan alkalinitas rendah, itu terjadi fluktuasi yang sangat tajam. Ya, pagi hari bisa 6, tapi pada siang hari bisa mencapai 9, bahkan hampir mendekati 10. Dan ini juga sangat berbahaya seperti ini. Maka di sini pentingnya kita menjaga alkalinitas tambak itu harus kita jaga yang tinggi, ya. Beberapa literatur menyebutkan di atas 120 mg per liter itu sudah cukup untuk menjaga pH tidak berfluktuasi terlalu lebar. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan hari ini dalam membahas pH tambak udang. Ya, tadi ada 4 pertanyaan sudah kita jawab dengan
semua, semoga jawab semua. Fluktuasi pH air tambak itu dipengaruhi oleh konsentrasi dari alkalinitas. Ya. Semakin tinggi konsentrasi alkalinitasnya, maka akan semakin kecil fluktuasi pH-nya. Begitu pula sebaliknya, semakin rendah alkalinitasnya, maka fluktuasi pH itu semakin lebar. Seperti yang diilustrasikan pada gambar berikut ini, ya, di mana ini garis putus-putus ini adalah tambah dengan alkalinitas tinggi. Ini di pH pagi sekitar 7,2, pada siang dia sekitar 8. Jadi tidak banyak berfluktuasi. Ya, ringnya 7 sampai 8 di sini kalau kita lihat di sini. Berbeda dengan tambah dengan alkalinitas yang rendah. Ya, ini pagi dia bisa di sekitar 6, dan nanti pada waktu siang dia bisa menyentuh angka 10. Dan ini sangat berbahaya kalau tidak dikendalikan. Sehingga di sini pentingnya kita mengatur supaya konsentrasi alkalinitas di tambak kita itu terjaga. Beberapa liter mengatakan 120 mg per liter. Demikian pembahasan mengenai pengapuran atau lemming dalam bidah udang. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan hari ini bisa dipahami dan bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.